nggak terlintas sedikit pun. Wong itu tampilan ilahiyah surga itu. Neraka iya, tapi neraka tampilan dari al-mudhillu yang maha menghina. Allah maha merendahkan hambanya, syadidul iqab, banget pedih siksanya. Di mana itu tampilannya sifat itu? Neraka. Nah, kalau sekarang di dunia bagaimana, Pak? Misalnya doli gitu, dulu ada doli gitu. Pak, saya bisa melihat Tuhan nggak ya di doli? Saya punya satu buku dulu, judulnya, tapi sudah nggak saya cetak lagi karena saking larisnya nggak saya cetak. Judulnya Tuhan di antara Inul dan Gang Doli, judulnya begitu. Jadi kalau Anda kepingin memandang hadirnya Tuhan di Gang Doli, nah, lihatlah sifat al-mudhillu syadidul iqab, yang maha menyiksa, maha menghina. Nah, tempatnya di tempat-tempat maksiat. Jadi kalau kita, ya Allah, aku jadi takut kalau aku datang ke sana, aku nanti pasti dilibas oleh siksanya Tuhan. Kapan? Ya ketika itu. Wujud siksanya Allah di dunia itu apa? Ya maksiat kita itu loh. Jangan, wah aku nggak disiksa kok enak kok maksiat. Itu sedang disiksa kita sebenarnya. Ya. Kalau Allah sedang merendahkan hambanya, menghinakan hambanya, hambanya ditakdirkan nuruti hawa nafsu saja, emosi nafsu saja. Lalu kita, ya Allah, jangan-jangan Allah sedang menghina aku kok kepengen nuruti nafsuku saja. Akhirnya kita menahan diri, ya, wa nahan nafsa anil hawa, itu tadi akhirnya. Khofa, takut, ya Allah, aku takut kalau enggak. Nah, semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta busutal mawahib alaika sahihil faqra wal faqah ladaika. Kalau Anda ingin mendapat hamparan anugerahnya Allah, apa? Berupa nur, berupa ma'rifah, berupa ilmu pengetahuan, berupa futuhat, tersingkapnya rahmat fadlnya Allah. Sahihil faqra wal faqah, benerkan, ya, luruskan, benerin sifat fakir dan butuhmu kepada Allah. Nah, itu mungkin selama ini sifat butuhku cuman kadang-kadang ketika kepepet, ketika stres, macam-macam, baru butuh Gusti Allah. Nah, itu belum sahih, belum benar sifat fakir kita. Loh, orang itu kalau memiliki sifat fakir terus menerus, butuh pada Allah, hidupnya malah merdeka. Dia nggak butuh yang lain. Kita ini nggak merdeka, ya, susah, gelisah, takut, cemas, gara-gara masih gandoli rasa butuh kepada yang lain. Itu yang lain itu maksudnya selain Allah. Jadi bagaimana dong kalau begitu? Nggak nyambut gawe kita, nggak kerja dong. Nggak. Orang yang memiliki sifat butuh kepada Allah, dia malah semakin rajin, kreatif. Karena apa? Ini sebagai caraku menyongsong anugerahmu Allah. Dan semakin saya kerja, semakin aku butuh kepadamu. Harus begitu, bukan malah tidur. Coba sampean bekerja seperti itu, senang bekerjanya. Alhamdulillah, ya Allah, saya bekerja ini senang. Aku terus menerus butuh kepadamu ini. Coba kalau enggak,
sampai nanti bisa-bisa ngelamun masuk surga, tapi ngelamun tok. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu diberikan kepada fakir dan miskin dan seterusnya. Ada 8 asnaf itu. Tapi yang disebut pertama kali fuqara dan fakir miskin. Secara sosial, secara syar'i itu zakat namanya. Secara ruhani, secara hakikat, artinya apa? Kalau ditafsirkan, tafsir sufi, innamas shadaqatu, sesungguhnya sodakohnya Allah. Nah, kalau secara syariat, sedekah kita kepada orang lain atau kepada yang kepentingan yang lain, orang fakir miskin itu. Tapi kalau secara rohani, sesungguhnya sodakohnya Allah diberikan kepada orang-orang yang fakir kepada Allah dan miskin kepada Allah. Termasuk di sana yatim. Yatim secara hakiki itu apa? Adalah orang yang nggak punya siapa-siapa. Aku hanya punya Engkau saja Allah. Itu akan diberi sedekah oleh Allah, luar biasa, sedekah ruhani. Nah, mulai kan kita mulai kebuka pelan-pelan. Oh gitu ya. Nah, ini makna tasawuf. Kalau sudah makna tasawuf, jangan dimaterialiskan. Dimaterialiskan gimana? Aku tak butuh Engkau Allah. Sifat butuhnya muncul, tapi motivasinya apa? Aku nanti kalau punya sifat butuh ini akan dilimpahi rizki oleh Allah. Lalu terbayang yang disebut rezeki adalah tumpukan-tumpukan duit, harta, fasilitas dan seterusnya. Lah berarti Anda tidak butuh Allah, Anda butuh fasilitas tadi itu. Makanya ya, jangan sampai, ini saya ingatkan berkali-kali, ayo sedekah, nanti dapat ganti sekian kali lipat. Lalu orang yang sedekah membayangkan sekian kali lipatnya berupa materi. Ini namanya mematerialismekan akhirat. Ngerti? Jadi jambu mente kok. Jambu mente itu kebalik itu. Kualat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi madad anugerah al-futuh, al-fathur rabbaniyah. Jadi mendapatkan ketersingkapan anugerah ilahiyah itu wah luar biasa. Dan siapkan wadah berupa apa? Faqih kepada Allah. Makanya ada satu munajat dari Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya ghaniyu man lil fakiri siwak, wahai zat yang maha kaya, kepada siapa lagi sang fakir ini kalau tidak kepadamu Tuhan. Nah itu. Ya aziz man lidzalili siwak, wahai yang maha mulia, kepada siapa lagi aku bergantung bagi orang yang sangat hina dina ini. Ya qadir, wahai yang maha kuasa, maha kuasa. Man lil ajizi siwak, kepada siapa bagi si lemah ini kecuali kepadamu. Ya qawiyyu, wahai yang maha kuat. Man lil dha'ifi siwak, kepada siapa lagi bagi si tak berdaya lemah ini kecuali kepadamu. Ini munajat yang disampaikan oleh Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili
Kalau Anda bisa munajat seperti itu, Anda hayatu, itu dibuka, diberi semua oleh Allah.